Halo dan selamat datang kembali. Hari ini, nih ada satu cerita yang benar-benar menonjol dari sumber yang Anda bagikan. Ceritanya datang dari Dusun Dauhe di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sepintas kayaknya ini cuma soal perbaikan jalan biasa. Tapi kalau kita bedah lebih dalam, wah, ini kisah tentang apa yang terjadi waktu sebuah komunitas merasa, ya udah, cukup deh nunggunya. Jadi kali ini kita mau coba pahami gimana sih rasa kecewa itu bisa jadi, jadi bahan bakar buat aksi gotong royong yang luar biasa. Betul sekali. Dan ini bukan sekedar cerita gotong royong yang mengharukan loh. Ini kayak cerminan dari sebuah pertanyaan yang lebih besar gitu. Soal hubungan antara warga sama negara. Sumber berita ini ngasih kita studi kasus yang kaya banget soal inisiatif dari bawah. Oke, kita mulai dari pemicunya dulu ya. Kondisi jalannya ini kan katanya udah parah banget. Sumbernya ngegambarin dengan jelas banget aspal yang dipasang belasan tahun lalu, itu sekarang ya tinggal kenangan. Permukaannya penuh kerikil. Bisa dibayangin gak sih kalau panas, debunya kemana-mana. Terus kalau hujan, ya udah pasti jadi lumpur. Iya, iya. Dan ini bukan berarti warganya diam aja kan? Nah, justru itu poin pentingnya. Mereka itu udah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Bertahun-tahun loh. Mereka udah menyuarakan ini di forum-forum resmi, kayak musyawarah pembangunan di desa, di kecamatan. Tapi ya gitu, nggak ada hasil. Sumbernya bahkan pakai frasa selalu berkeluh kesah. Keluh kesah itu kan bukan sekedar ngeluh biasa ya. Itu suara frustrasi bareng-bareng yang udah numpuk. Jadi, setelah bertahun-tahun frustrasi sama jalur birokrasi, apa yang akhirnya bikin mereka, ya udahlah kita gerak sendiri aja. Apa titik baliknya? Titik baliknya itu yang menarik bukan terjadi di balai desa atau di kantor kecamatan. Justru sumbernya bilang itu terjadi di teras-teras rumah warga. Oh, obrolan santai gitu ya. Betul. Waktu forum resmi terasa hampa, mereka bikin forum sendiri. Disinilah terjadi pergeseran mentalitas yang fundamental. Dari nungguin bantuan, jadi nyiptain solusi. Mereka jadi sadar kalau ya satu-satunya yang bisa diandalkan itu ya satu sama lain. Dan aksinya ini beneran nyata loh. Kesepakatannya itu patungan, iuran kolektif. Satu detail dari sumber ini yang luar biasa banget buat saya, itu kontribusi dari kepala desanya, Ibu Dewi Asniar. Beliau nyumbang 4 truk pasir. Itu dari dana pribadinya loh, kan bukan sumbangan kecil ya. Terus ditambah ratusan sak semen dan material lain dari warga. Nah, Anda menyentuh poin yang penting banget. Di sini kita lihat ada dua sisi dari cerita ini. Di satu sisi, ini jelas banget potret pemberdayaan komunitas yang sangat-sangat inspiratif. Tapi di sisi lain, ini bikin kita bertanya-tanya juga kan, kenapa mereka sampai harus melakukan ini? Ini memunculkan sebuah dilema yang nanti kita bahas di akhir. Benar. Dan ini bukan cuma soal uang atau material aja kan? Ini mobilisasi sosial yang penuh. Kaum laki-lakinya jelas ya turun tangan buat kerja fisik, ngecor jalan. Katanya pas berita ini ditulis, udah selesai sekitar 30 meter. Tapi ada sisi lain dari gotong royong ini yang sering kali kita lupain. Betul sekali. Sumbernya ngutip gimana ibu-ibu rumah tangga juga nggak mau ketinggalan. Mereka bersatu. Bukan cuma ngedukung, tapi perannya spesifik. Nyiapin makanan dan minuman buat yang kerja. Wow! Bahkan ada sistem gilirannya. Ada yang tugas pagi, ada yang sore. Ada kutipan dari seorang ibu, namanya Lia. Sederhana tapi kuat banget. Kami juga bersatu siapkan makanan. Itu detail yang penting banget sih. Ini nunjukin kalau gotong royong di sini tuh bukan cuma soal tenaga laki-laki ngangkat semen, Betul. tapi ini sebuah ekosistem dukungan yang utuh. Rasa kepemilikan proyeknya jadi milik semua orang. Bisa kebayang ya suasananya di sana? Pasti kayak pesta kerja gitu. Bukan sekedar proyek konstruksi biasa. Tepat. Jadi setiap kontribusi, sekecil apapun itu dihargai dan jadi bagian dari sukses bareng-bareng. Inilah yang bikin ikatan sosial mereka jadi kuat banget. Proyek ini jadinya bukan lagi soal beton dan pasir, tapi soal harga diri dan kebersamaan. Kisah dari Dusun Dawe ini benar-benar nunjukin gimana keluhan, frustrasi itu bisa diubah jadi kekuatan. Asal komunitasnya bersatu. Mereka nggak cuma bangun jalan, tapi mereka negesin lagi kemampuan mereka buat nentuin nasibnya sendiri. Dan ini membawa kita kembali pada dilema yang saya sebut tadi ya. Mungkin sebagai pemikiran penutup untuk Anda. Inisiatif swadaya seperti ini kan jelas sangat mengagumkan, keren banget. Tapi ini juga memunculkan sebuah pertanyaan penting buat kita renungkan.
Apa artinya bagi katakanlah kontrak sosial antara warga dan pemerintah ketika warga harus mengambil alih fungsi dasar yang seharusnya disediakan negara? Apakah ini murni sebuah kisah pemberdayaan? Atau jangan-jangan ini justru sebuah gejala dari sistem yang gagal memenuhi tanggung jawabnya? Baik, Tribuners, kembali lagi bersama saya, reporter Tribun Timur Syamsul Bahri, langsung dari Desa Darubia, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, di depan kami berada ini adalah masyarakat, sekelompok masyarakat di wilayah ini sedang mengerjakan jalan cor dari jalan jalan desa. Nah, ini masyarakat telah mengerjakan jalan cor ya, membangun secara swadaya Tribuners. Kita akan melihat di dalam. Ini ada spanduk kami lihat di sini. Ya, terima kasih kepada masyarakat, waktu, tenaga, pikiran, sumbangan lainnya atas perbaikan jalan ini. Rabat beton ini murni hasil swadaya masyarakat. Nah, di bawahnya ada slogan "Dikerja bukan dicerita" Tribuners. Maju, Pak. Pak, bisa dijelaskan, Pak, kegiatan aktivitas apa hari ini, Pak? Ya, ini proyek tahap kedua. Jadi mulai kemarin kita laksanakan sampai hari ini. Alhamdulillah ini sudah ada kurang lebih 20 meter. Dan kita akan, kalau Allah Tuhan mengizinkan, kita sampai ke lapangan sana kurang lebih 500 meter. Dikerja secara swadaya, Pak, ya? Tetap secara swadaya murni dari masyarakat, tenaga, material, semua. Iya, termasuk logistik, Logistik semua, insyaallah murni. kue-kuenya, Pak, ya. Murni swadaya masyarakat. Baik. Ini desa dusun apa, Pak? Ini Dusun Dauhe, Desa Darubia, Iya, Kecamatan Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Baik. Ini masyarakat sementara bekerja, Pak, ya? Ya, ini sementara ini. Kita start ini dari setengah 8 pagi. Pagi. Istirahat, Nah, salat, makan, habis setengah 2 masuk lagi. iya. Dan mohon maaf, kebetulan hari ini kita hadir di tengah-tengah kita, Ibu Kepala Desa Darubia mensupport kita. Ya, Alhamdulillah ada. Ini Ibu. ya, ini Ibu. Ya, selamat sore, Bu. Selamat sore, siapa? Iya, ini Ibu Desa Darubia. Siapa namanya? Dewi Asniar. Dewi Asniar, ya. Ini kegiatan apa sore hari ini, Bu? Kegiatan swadaya masyarakat. Ini mengerjakan jalan cor, Pak, Bu, ya. Ya, ini kira-kira ada berapa orang ini, Bu, turun? Beberapa orang, di atas angka 20 orang ke atas, Pak. Seperti yang kita lihat di sana, ya, Masya Allah. Iya, ya, kompak masyarakatnya, Bu, ya. Luar biasa, ya. Saya berterima kasih sekali dengan masyarakat yang ada di sini. Iya, apa harapannya, Bu? Ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau para pihak, para donatur atau penyumbang atau apa? Tentunya saya merasa sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala bantuannya, bantuan baik dalam bentuk materi maupun non materi tentunya. Karena tanpa bantuan dari masyarakat, kegiatan ini pasti tidak akan sukses dan berjalan sesuai dengan harapan. Apalagi memang kondisinya jalan ini memang butuh perbaikan, Bu, ya. Sudah rusak. Sudah rusak, sudah berpuluh-puluh tahun. Oh iya. Iya. Jadi sebelum Ibu menjabat kepala desa begitu sudah Iya, rusak. jauh sebelum saya menjabat kepala desa. Iya. Ada lagi, Bu, yang mau disampaikan tentang semangat masyarakat? Saya rasa bangga dan haru tentunya. Saya tidak menyangka kegiatan ini bisa berjalan sukses
kita bisa melihat hasilnya sama-sama. Jadi ada yang membawa air, ada yang membawa pasir, Iya, itu. ada yang berbagai macam sumbangan dari segala penjuru tentunya. Perantau-perantau. oh perantau-perantau dari Iya. sini juga. Kebetulan ada juga mantan ibu desa. Ibu mantan ibu desa. Ibu siapa namanya? Arlinda. Andi Arlinda. Ya, tahun berapa Bu menjabat di sini? 3 periode. 3 periode, cukup lama ya. Jadi termasuk ibu-ibu dapur juga, ibu-ibu rumah tangga. Tidak lepas dari Masa-masanya mendukung para kaum bapak-bapak ya. Agar sukses ya. Iya. Kaum ibu dapur ya, siapkan. Bisa Bu kita lebih dekat lihat di sana? Berapa panjangnya Ibu desa? Ini kurang lebih 350 meter. Saya nggak tahu kalau sampai ke sana berapa meter ya. Jelasnya kemarin itu mulai dari bawah sampai ke sini 750 meter. 250. Iya. Ini 350. Iya. Pak, ini 350 meter ke sana atau lebih? Kurang lebih 400. Oh, kurang lebih 400 ya. Ini baru sekitar 50-an ini ya. Sudah Berapa dikerja. meter ini Pak kira-kira? Ada berapa meter? Selesai? Iya, 20. 20-an meter. Jadi gitu deh. Ini ibu-ibu juga kompak. Ibu-ibu kompak ini Pak, luar biasa. Jadi giliran ini Bu ya, giliran. Ya. Hanya pagi, sore lain Giliran lagi. jadi bilang giliran, yang jelasnya Bawa. bawah. Bawa. Ya, Bu.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.